Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Jiwa terus berevolusi, Luo Feng berbicara kepada Babata secara bersamaan, pelatihan Dewan Luo Fuliu, apa yang harus diperingatkan? Menggunakan papan itu dan senjata roh normal pasti berbeda. Babata berkata, papan Luo Fuliu sudah memiliki utas hidupnya sendiri. Pelatihannya akan cukup dekat dengan pohon anggur kontak awan. Memotong pergelangan tanganku, Luo Feng tertawa. Pokoknya, kamu harus membiarkannya menghisap darahmu dulu. Babata berkata, meskipun memiliki sedikit kehidupan, itu tidak dianggap sebagai bentuk kehidupan. Pohon anggur kontak awan adalah bentuk kehidupan. Pelatihan pohon anggur lebih mudah, papan Luo Fuliu sedikit lebih merepotkan. Pertama itu harus menyedot darahmu. Setelah itu Anda harus membawanya dan menggunakan energi roh di atasnya untuk waktu yang lama untuk menenangkannya, itu seperti air yang merembes ke dalam dan membentuk batu. Perlu waktu lama agar jejak energi roh Anda meresap ke dalam. Tanda seru. Saat itu berhasil, papan akan menyatu dengan kulitmu dan terbentuk, kata Babata. Luo Feng terkejut, ubah. Apakah itu sama dengan memakai pelindung genetik? Meskipun bisa berbentuk armor, papan itu tidak memiliki kemampuan pertahanan otomatis. Bentuk armornya paling mirip dengan armor terluarmu sekarang, hanya menerima dampak terberat. Babata berkata, kecakapannya dalam terbang, seberapa cepat ia bisa terbang akan tergantung pada Anda. Tentu saja itu jauh lebih baik daripada pesawat ulang-alik awan gelap. Luo Feng mengangguk, dia segera mengeluarkan papan batu yang aneh dan menggorok pergelangan tangannya, darah segar menodai batu, papan batu dengan cepat meminum darah, terutama di bagian tengah di mana ukiran membentuk gambar burung, tampaknya sedikit bergerak. Setelah memberinya makan sekali, dia menggunakannya sebagai bantal dan duduk bersila di atasnya, mengirimkan energi roh ke dalamnya secara bertahap dan secara bersamaan menerima warisan. Buah jiwa emas itu luar biasa. Buah itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi yang tidak mati. Apalagi Luo Feng, semakin rendah dasar-dasarnya, semakin jelas efeknya. Setelah memakan satu buah jiwa emas itu, Luo Feng merasakan perubahan yang sangat jelas dalam jiwanya, warna jiwanya menjadi campuran merah darah dan emas. Saya telah menerima warisan selama lebih dari 3 tahun, misi bertahan hidup saya di Gunung Iblis selesai. Jika saya tidak pergi sekarang, guru saya akan khawatir. Luo Feng memerintahkan, Babata, buka koneksi ke jaringan alam semesta virtual. Dipahami, jawab Babata. Sama seperti ketika seseorang sedang fokus pada sesuatu yang penting dan tidak ingin diganggu. Ketika Luo Feng menerima warisan, dia tidak ingin ada panggilan masuk. Lagi pula jika dia tidak menutup komunikasi keluarga dan teman-temannya akan menelepon setiap beberapa hari sekali. Terhubung ke alam semesta virtual, dia mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual, tiba di Gunung Yuxiang. Distrik awal yang mutlak, Villa Luo Feng. Dia muncul dari udara tipis. Para penjaga dan staf semua terkejut dari kedatangannya, setelah itu mereka semua sadar kembali dan membungkuk hormat, Yang Mulia. Yang Mulia, pemimpin sektor Lord Auduo yang sedang berbaring di kursi yang jauh dan menyeruput anggur segera dengan cepat berdiri, wajahnya penuh kegembiraan dan keterkejutan saat dia bergegas, Yang Mulia, belum ada berita dari Anda beberapa tahun terakhir, kami semua sangat khawatir. Luo Feng tertawa, berita tentang kamu menerima misi level mustahil telah lama menyebar. Di dalam Gunung Yuxiang, ada desas-desus bahwa kamu mati di Gunung Iblis. Kata pria tua botak Auduo. Mati, Luo Feng mengerutkan kening, siapa yang menyebarkan rumor ini? Tidak ada ide, Auduo menggelengkan kepalanya. Luo Feng melihat ke arah tenggara, di sana berdiri wilayah utama, dia bergumam, Mo Luo, saya tidak berpikir Anda adalah orang yang menyebarkan rumor ini dengan benar. Namun, jangan khawatir, saya akan sangat mengejutkan Anda. Dengan cepat, setelah itu, Luo Feng dengan cepat berjalan ke vilanya dan memasuki ruang kerjanya. Duduk di depan mejanya, dia membuka laptopnya dan dengan cepat mengirim surat ke teman, keluarga, dan gurunya, memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja. Pada saat itu, banyak panggilan datang, Luo Feng, kamu terlalu kejam, kamu telah menghilang selama lebih dari 3 tahun. Dan dalam misi tingkat yang mustahil, kamu benar-benar membuat kami semua takut, kami benar-benar mengira kamu mati di sana di Gunung Iblis. Pangeran Manka Wuka berteriak dengan penuh semangat, segera datang. Kami belum melihatmu selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu pasti tidak akan mati. Di layar, Rong Jun tersenyum pada Luo Feng. Ayah, kakek, ini cucu buyutku, Luo Feng. Luo Feng melihat keluarga besarnya di layar, dia tidak bisa tidak mengingat bahwa alasan di balik ras manusia menjadi salah satu ras puncak adalah karena jumlahnya. Dia telah meninggalkan bumi selama sekitar 200 tahun, dan dalam 200 tahun ini, keluarganya telah berkembang pesat.
Beberapa awal, orang tuanya, keluarga saudara laki-laki dan keluarganya. Sekarang, seluruh keluarga Luo telah menjadi keluarga besar. Jika 1000 tahun, 10.000 tahun, 1 juta tahun telah berlalu, anggota keluarga akan berkisar hingga jutaan dan lebih, itu memang normal. Kamu, kembali sekarang, di layar Su Xin senang sekaligus marah. Luo Feng mengangguk. Namun, tepat ketika Luo Feng akan segera pergi ke istrinya, gurunya Kaisar Truyan secara pribadi datang ke wilayah awal yang mutlak. Wilayah awal yang mutlak, ruang tamu Luo Feng. Truyan duduk di sofa menatap Luo Feng. Luo Feng berdiri dengan patuh. Tidak ada berita dalam 3 tahun. Tatapan Truyan seperti kilat, menyapu melewati Luo Feng, dan di Gunung Catatan Iblis itu, bicaralah, mengapa kamu menutup semua komunikasi di Gunung Catatan Iblis? Guru, Luo Feng membungkuk hormat, ini adalah kesalahanku. Kepada Truyan, dia sangat hormat, tidak seperti Huyan Bo yang tidak pernah benar-benar dia temui, dia telah bersama gurunya Truyan terlalu lama, selama periode kontak yang lama, dia sangat jelas tentang karakter gurunya, lugas dan kuat. Cara dia memperlakukan murid-muridnya seperti anak-anaknya sendiri. Sangat protektif. Seseorang dapat berpura-pura dengan mudah selama 10 hingga ratusan tahun, namun selama 1 triliun tahun, itu jelas bukan berpura-pura lagi. Karakter Truyan dikenal publik di kota kekacauan utama. Lebih dari 100 tahun berinteraksi dengannya, Luo Feng dapat merasakan kepeduliannya terhadap dirinya sendiri. Dia segera membungkuk hormat, murid Anda telah mengalami pertemuan ajaib kali ini. Bertemu, mata Truyan berbinar, istana warisan? Meskipun Luo Feng terkejut, dia tidak ragu, benar. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya, karena di Gunung Catatan Iblis, itu entah pelatihan atau mati, jika tidak ada alasan untuk mematikan komunikasi. Dan pelatihan di Gunung Catatan Iblis, kecuali itu adalah istana warisan yang aman, tidak ada tempat lain untuk benar-benar berlatih. Betulkah? Truyan dengan keras berdiri, dia menatap muridnya dengan tidak percaya, bagaimana bisa, bagaimana kamu masuk? Kebetulan, Luo Feng tersenyum tak berdaya. Berpura-pura terlihat tidak bersalah. Truyan tidak bisa menahan senyum, menatap Luo Feng, namun Anda seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk masuk sama sekali, bicaralah, berapa banyak istana yang ada di sana? 32, kata Luo Feng. Hahaha, benar Yan tidak bisa menahan tawa keras, aku tidak berharap Pang Mist Emperor benar-benar kehilangan slotnya untuk muridku, sial. Apa? Luo Feng penasaran. Truyan tersenyum dan menatap muridnya, menjelaskan, warisan catatan iblis telah lama ditemukan, dan ada banyak yang memiliki kemampuan untuk masuk. Namun slotnya terbatas. Masuknya Anda ke istana secara alami mengambil 1 slot. Dan slot ini adalah milik Kaisar Kabut. Slotnya, Luo Feng menyadari, dia benar-benar tidak tahu, bahwa semua slot sudah diatur sebelumnya. Orang bodoh tidak bersalah, kamu masuk melalui misi tingkat yang mustahil, bahkan jika berita itu dipublikasikan nanti, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan denganmu. Truyan tertawa, terlebih lagi, Kaisar Kabut dan gurunya bukan orang-orang dari perusahaan alam semesta virtual. Oleh karena itu tidak perlu takut, terlebih lagi, jika saya menyimpan rahasia dan Anda tetap diam, mereka tidak akan serta-merta mengetahuinya. Itu kamu? Luo Feng mengangguk. Benar. Selama dia tetap diam, bahkan jika orang curiga, mereka tidak akan pernah percaya bahwa alam semesta level 9 dapat memasuki istana warisan. Lagi pula bahkan setelah dia mengakuinya, gurunya tidak sepenuhnya percaya padanya. Ada juga satu hal lagi. Truyan memandang Luo Feng, si jenius kecil Mo Luo dari wilayah asal memberitahuku beberapa berita tentangmu. Mo Luo. Sebuah kilatan melintas di mata Luo Feng, dia mendengus, Pang itu sangat kejam, dia mungkin tampak benar di luar. Sebenarnya, HMPH, jika aku tidak beruntung kali ini, aku akan benar-benar dibunuh olehnya. Jadi dia benar-benar menikahmu dari belakang. Truyan mengangguk, dia mengatakan sebelumnya bahwa kamulah yang melakukannya. Apa? Aku menikamnya dari belakang? Luo Feng merasa marah dan tidak adil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Mo Luo ini, tidak tahu malu. Haha, pertarungan kualifikasi? Apakah kamu memiliki kepercayaan diri jika bertemu dengannya? Benar kata Yan. Tentu saja, mata Luo Feng berbinar. Truyan mengangguk, kamu bertemu kali ini memang keajaiban. Hanya sayang jiwamu masih lemah, kamu hanya bisa mengambil begitu banyak warisan. Namun, meski begitu, teknik pewarisan itu seharusnya cukup untukmu selama 1 triliun tahun. Sudah. Luo Feng mengangguk. Setelah pelatihan, dia tahu nilai tekniknya. Meningkatkan amplitudo energi rohnya dari 70 sampai 80 hingga lebih dari 1200, itu lebih dari 10 kali lipat. Harta atau senjata apa yang bisa memiliki efek mengerikan seperti itu? Setelah Truyan pergi, setelah mengetahui muridnya aman, dia santai. Luo Feng merasa bersyukur ketika dia melihat gurunya menghilang,
karena gurunya tidak mengorek detailnya, menanyakan bagaimana dia memasuki istana. Adapun identitas binatang bertanduk emas, Luo Feng benar-benar tidak berani mengungkapkannya. Bahkan orang tua dan saudaranya sendiri tidak dia katakan. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bukan manusia tapi binatang bertanduk emas? Dia selalu menganggap dirinya sebagai manusia. Sudah waktunya untuk bertemu istri. Luo Feng segera berteleportasi ke Pulau Bintang 9 Pulau Naga Hitam. Seutas benang kesadarannya berada di alam semesta virtual yang menenangkan keluarga dan teman-temannya. Pada kenyataannya, dia masih berada di inti gunung catatan iblis Istana Warisan. Di luar angkasa, Luo Feng berdiri di tangga warisan, maju melalui setiap level. Efek buah jiwa emas memang kuat, itu membuat jiwanya mengalami evolusi besar. Bahkan jika saya berlatih di sana selama lebih dari 5 tahun, dia tetap tidak merasakan kelelahan. Dan pada saat ini, pertarungan kualifikasi level perusahaan semesta virtual setiap abad akan segera dimulai. Mengambang di kedalaman wilayah awal absolut, Gunung Iblis yang Agung memiliki satu istana warisan tertentu yang memiliki tingkat tangga yang memanjang ke angkasa, hingga tingkat ke-3333. Pada tingkat 1916, Luo Feng yang mengenakan baju besi perak seperti patung duduk dengan mata tertutup di tangga, namun jiwanya terus berkembang, ukiran yang tak terhitung jumlahnya menembus jiwanya. Tiba-tiba patung itu berdiri dan matanya terbuka, kilatan di matanya, hari ini adalah hari pertarungan kualifikasi. Aku harus memperlambat warisan. Dia melihat ke bawah ke kakinya, di sampingnya ada papan batu kuno yang aneh, papan Luo Fuliu. Campur, dengan pikiran, papan dengan cepat menyusut dan menyatu dengan kakinya. Pelatihannya selama 2 tahun akhirnya berhasil meninggalkan jejak semangatnya di papan. Papan itu bisa berubah ukurannya sesuai, itu bisa dalam bentuk apapun dan menyatu dengan kulit atau ototnya, bahkan tulangnya Del. Luo Feng mengirimkan 90% kesadarannya dan dengan cepat memasuki alam semesta virtual. Dia meninggalkan 10% untuk terus menerima warisan, kecepatan pelatihannya akan sangat berkurang. Biasanya butuh 1 hari untuk 1 level sebelumnya, sekarang mungkin butuh 10 hari untuk 1 level. Yang mulia, di wilayah awal absolut alam semesta virtual, level alam semesta, penguasa domain, dan penjaga penguasa sektor termasuk staf semuanya membungkuk dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan terbang ke langit menuju Villa Wuka. Villa Wuka telah menjadi tempat berkumpulnya Luo Feng, Jiang Mo, Qian Sui, Rong Jun, Lancelot, Ao Patela, Ai Chen, dan Wuka. Menatap dari atas, dia melihat sudah ada 7 orang berkumpul di sana. Luo Feng, cepatlah! Meja dan kursi di villa sudah terisi dan orang-orang di sana semua melihat ke atas dan berteriak, jelas melihat Luo Feng. Aku di sini, dia tersenyum. Dia bergegas dan langsung menutup 10 km dan mendarat di rumput, berjalan menuju meja dan duduk di kursi kosong. Luo Feng, hari ini adalah awal dari pertarungan kualifikasi. Kita mungkin akan berkumpul sebentar lagi, namun kamu masih meluangkan waktu untuk menyelesaikannya. Lihat, semua orang ada di sini. Hanya kamu, yang paling lambat. Bukankah kita cukup baik untukmu? Wuka mengangkat sepotong daging panggang sepanjang 1 meter dan makan. Sambil berbicara, Luo Feng tidak tahu jenis daging apa itu. Makan habis sebelum berbicara. Luo Feng duduk dan mengangkat anggur di depannya, membuka gabus dan minum, segera merasa segar kembali. Selain itu, kecantikan klan mimpi Ai Chen juga mengangkat gelasnya dan tersenyum, yang dengan tekanan paling sedikit di antara kita mungkin adalah Luo Feng. Kita semua memiliki kesempatan untuk ditendang ke wilayah langit dan darat. Hanya Luo Feng, pasti tidak akan diusir. Benar, kelompok senior itu semuanya telah melewati level 6 jembatan surgawi, harapan kami tidak terlalu bagus. Kelompok jenius dari semua ras yang berbeda semuanya mengobrol. Kalian semua, Luo Feng meletakkan anggurnya dan memaksakan senyum. Makanya orang terakhir di sini adalah karena dia yang paling santai. Rong Jun menimpali dan berkata, kamu juga. Luo Feng menggelengkan kepalanya, kompetisi dalam wilayah awal absolut, dia 100% yakin dia tidak akan tersingkir. Namun kekuatan yang berbeda berarti mereka memiliki target yang berbeda. Wuka, Jiang Mo dan Qian Sui dengan yang lainnya khawatir akan ditendang ke wilayah langit dan daratan. Namun tujuan Luo Feng adalah membuatnya menjadi wilayah asal, dan berhasil sampai di sana. Sangat sulit, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak memiliki terlalu banyak jaminan. Luo Feng, Wuka menatapnya. Luo Feng, Jiang Mo juga menoleh. Luo Feng, Rong Jun, Lancelot yang lainnya meletakkan makanan dan minuman mereka dan melihat ke atas, 7 dari mereka menatapnya. Luo Feng tercengang. Orang gila. Wuka menekankan, kalian harus tahu situasi kami para pemula, karena kami baru saja bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual.
Oleh karena itu, perbedaan antara kekuatan kami dan para senior cukup besar, bahkan dibandingkan dengan para petarung top wilayah langit dan darat di antara para senior. 300 senior, kita masih jauh lebih lemah. Di antara kita 8, Rong Jun mungkin bisa bertarung untuk tetap berada di wilayah awal absolut. Namun, tidak peduli bagaimana dia bertarung, dia akan tetap berada di antara yang terbawa di sini. Kita semua bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan. Tanda seru petik 2. Kelompok itu terdiam. Benar, tidak ada harapan sama sekali. Para senior dari wilayah awal absolut dan wilayah langit dan daratan memiliki sekitar 10 dari mereka yang semuanya melewati jembatan surgawi tingkat 6. Tingkat pemahaman hukum asal mereka, pengalaman pertempuran adalah puncak di antara para senior. Para pemula siap untuk dihilangkan. Tanpa jejak harapan, mereka tidak tahan dengan ketidakberdayaan ini. Di antara kita berdelapan, Luo Feng. Rong Jun berkata dengan sungguh-sungguh, dia menatapnya, hanya kamu yang bisa bergegas ke atas. 8 dari mereka, 6 tidak memiliki sedikit harapan. Rong Jun juga hanya memiliki beberapa kesempatan untuk tetap tinggal, tetapi dia harus memberikan segalanya. Luo Feng memandang kelompok jenius, mereka semua bangga, namun mereka semua tidak memiliki secercah harapan, hanya dengan enggan menerima hasilnya. Betapapun tertekan dan marahnya mereka di dalam, mereka hanya bisa mengirimkan harapan mereka kepada sesama pemula Luo Feng. Santai, Luo Feng mengangguk. Setelah sekitar setengah jam, suara gemuruh bisa terdengar di wilayah tersebut. Pertempuran kualifikasi tingkat alam semesta awal yang absolut akan segera dimulai, semua berkumpul. 30 senior dan 8 pemula semua melihat ke atas, suara bergema dari langit itu sendiri, terlihat dengan mata telanjang siluet lapis baja ungu berdiri di sana. Segera 38 anggota tingkat alam semesta semua bergegas ke langit dan semua terbang di depan pria itu. Lihat, itu Luo Fu, yang terkuat di antara 30 senior. Ahli kimia Yu Feng, kelompok jenius di udara semua mengamati lawan mereka, karena mereka semua akan segera bentrok. Luo Feng juga sedang mengamati 5 orang. 5 terkuat dari senior awal absolut, dari yang terlemah, naga api Sajin, G, Ninan dan 2 ahli kimia terkuat Yu Feng dan Wolfman ke Luo Fu. Sajin melambaikan ekornya, matanya menyala saat dia menatap Luo Feng, dipenuhi dengan semangat juang, dia berkomunikasi, Luo Feng, aku kalah terakhir kali tapi kali ini aku akan menang. Dia kalah dalam hal tekad sebelumnya, dia tidak bisa menahan tekanan kesadaran Luo Feng. Saat dia bisa menahannya, maka evolusi lubang hitamnya benar-benar bisa dilepaskan. Luo Feng saat itu pasti tidak akan bisa melawan, lagi pula Sajin telah melewati jembatan surgawi level 7 jauh lebih awal. Aku menang terakhir kali, aku akan menang lagi. Luo Feng melihat ke belakang dan menjawab. G. Luo Feng menatap pria lain. G adalah orang yang gila pertempuran. Meskipun dia adalah yang terbaru untuk melewati level 7 di antara 5, dia lebih seperti Rong Jun, bakat bertarungnya sangat tinggi, tingkat pemahaman yang serupa tetapi kekuatan yang bisa dia lepaskan sangat kuat. Dia memiliki rambut kuning acak-acakan dan dia menyipitkan matanya saat dia berdiri di udara, ada sepasang telinga kecil di belakang 2 telinga normal, dia tampak sedih tetapi dia masih mengeluarkan aura binatang buas. Jenius lain di wilayah itu semuanya berdiri lebih jauh darinya, jelas tidak berani mendekat. G melirik Luo Feng dan kilatan melintas di matanya yang murung, setelah itu dia kembali ke keadaan sedih aslinya. Nih Nan, Luo Feng melirik pemuda lapis baja perak. Pemuda itu tersenyum, dia adalah yang paling mudah untuk didekati di antara 5. Ketika Luo Feng melihat ke atas, dia juga tersenyum kembali. Yu Feng, ahli kimia Yu Feng, dia adalah yang paling aneh dari 5, dia benar-benar terbungkus jubah hitam dan orang hanya bisa melihat matanya. Ke Luo Fu, Luo Feng melihat yang terkuat dari 5. Ke Luo Fu, mengenakan baju besi abu-abu dengan bulu kuning di wajahnya, mata coklatnya berkilau dengan cahaya hijau, taringnya menusuk sudut mulutnya, dia membuat Luo Feng merasa seolah-olah dia hampir seperti serigala. Serigala itu sepertinya memperhatikan Luo Feng melihat ke atas dan dia berbalik, tiba-tiba tersenyum. Gemuruh, hampir seperti binatang besar yang menatap, Luo Feng hanya bisa merasakan bulunya berdiri. Haha, ke Luo Fu tertawa kecil, pang yang menarik. Kata-kata pria serigala itu segera membuat para senior lainnya menoleh, semua orang termasuk ahli kimia Yu Feng semua melihat, sambil melihat, mereka tidak bisa menahan perasaan gugup. Luo Feng juga balas menatap pria serigala itu, meskipun dia pernah bertemu dengan Mo Luo di wilayah utama sebelumnya, alam bawah sadarnya masih merasa. Ke Luo Fu terkuat di wilayah awal yang mutlak, lebih menakutkan daripada Mo Luo wilayah awal. Kelompok jenius mutlak ini berasal dari banyak ras manusia, 38 mewakili 38 ras yang berbeda, pakaian mereka juga berbeda. Beberapa berwarna hijau, yang lain dalam jubah api, yang lain mengeluarkan getaran dingin, mereka semua bangsawan, tetapi 6 dari mereka yang terkuat.
5 senior dan pemula terkuat Luo Feng. 6. Semua melewati level 7 jembatan surgawi. Pertarungan kualifikasi sangat sederhana. Kamu 38 akan bertarung dengan 37 lainnya masing-masing 1v1. Pemenangnya akan mendapatkan 1 poin, yang kalah dan seri akan mendapatkan 0. 3 teratas akan dipilih sesuai dengan skor dan mereka akan memiliki hak untuk menantang slot di wilayah primal. Pria kurus berbaju ungu itu berkata dengan suara serak, bahkan bibirnya pun berwarna ungu. Wilayah primal memiliki total 5 orang, mereka akan memiliki pertarungan kualifikasi mereka sendiri. 3 terbawah mereka akan melawan awal mutlak kita yang terkuat 3. Sebanyak 6 akan bersaing untuk 1 slot wilayah primal itu. Kesunyian. Luo Feng, ke Luo Fu, Sajin, ahli kimia Yu Feng, Ninan, G, mata ke-6 berbinar. 3 dari awal mutlak kita melawan 3 anggota wilayah utama mereka, hanya 1 pemenang. Tatapan Luo Feng menyapu melewati 5 dari mereka, bersama dengan 3 dari wilayah primal, saya harus mengalahkan mereka semua. Hanya melalui itu saya akan menjadi anggota wilayah primal. Ada satu pria berpenampilan dekaden berambut kuning berantakan dengan 4 telinga dan mata murung, dia menatap yang lain 5, Sajin, Ninan dan Luo Feng tidak terlalu mengancam. Lawan sejatiku adalah Yu Feng dan ke Luo Fu. Dalam pertarungan kualifikasi sebelumnya, gerakanku tidak sempurna, oleh karena itu aku tidak melepaskannya. Kali ini, aku akan mengejutkan semua orang. Dan bergegaslah ke wilayah utama. G dipenuhi dengan ambisi, dan kecepatan peningkatannya memang mengejutkan. Mengalahkan 4 lainnya akan sederhana, hanya serigala itu. Yu Feng yang terbungkus jubah hitam memandang ke Luo Fu, obat yang kubuat khusus untuknya kali ini, selama itu berhasil, aku punya jaminan untuk masuk ke wilayah asal. Manusia serigala ke Luo Fu melayang diam-diam di angkasa, saat ini saya sedang dalam misi yang mustahil, saya harus tetap waspada dengan sebagian kesadaran saya. Bagian lain untuk berpartisipasi di sini? Dalam keadaan normal, saya hanya dapat menggunakan sekitar 70% dari kekuatanku. 70% sudah cukup. Semua kelompok memiliki pemikiran mereka sendiri. Dan pria kurus berseragam ungu yang mewakili perusahaan alam semesta virtual melanjutkan. Awal mutlak 18 terakhir akan bertarung dengan 10 teratas wilayah langit dan daratan, 28 ini akan bertarung untuk 8 slot di wilayah awal absolut. Yang kalah akan ditendang ke wilayah langit dan daratan. Luo Feng terkejut di dalam. Peluang untuk dikeluarkan terlalu tinggi. Namun, itu benar, wilayah primal biasanya memiliki 3 slot untuk level alam semesta. Awal absolut harus memiliki 30 level alam semesta. Kelebihan apapun secara alami akan ditendang, selama mereka tidak cukup kuat, mereka akan ditendang. Rong Jun mungkin dalam masalah kali ini. Dia memandang Rong Jun di sampingnya, namun Rong Jun tersenyum, penuh percaya diri. Pertempuran kualifikasi akan segera dimulai. Pria kurus itu melihat ke arah sekelompok pemuda, pertempuran akan berlangsung di lokasi khusus. Pada saat itu, sistem alam semesta virtual akan secara otomatis mengirim Anda ke sana. Juga, Anda dapat menonton pertempuran lain melalui layar. Siap-siap, dia menghilang tepat setelah dia selesai. Sekelompok jenius di udara kemudian membuka layar mereka. Pada saat ini, hampir 38 dari mereka secara bersamaan mendengar dering di telinga mereka, "Sou! Sou! Sou! Sou!" Mereka semua diteleportasi keluar dari Gunung Yuxiang. Pertarungan kualifikasi, ini dimulai. Luo Feng, pertarungan kualifikasi awal yang mutlak, pertandingan pertamamu akan segera dimulai, lawanmu adalah Moska. Suara yang dia kepala di telinganya memiliki konten ini, secara bersamaan, layar gelang lengan muncul di pergelangan tangannya, di atasnya detail pertempuran ditampilkan. Sou! Luo Feng sudah diangkut ke lokasi di mana dia akan menghadapi Moska senior. 38 orang, 19 pertempuran dimulai secara bersamaan. Wilayah primal Gunung Yuxiang, setiap villa anggota wilayah primal memiliki luas 1000 km, lebih besar dari wilayah manapun di bumi. Mo Luo mengenakan celana panjang, berdiri di padang rumputnya yang luas dan melatih serangannya. Yang mulia terlalu gila, dia berlatih tanpa henti. Sebagian besar waktu pelatihannya dihabiskan untuk pekerjaan tinjunya, keajaiban tinju bis tidak ada artinya dibandingkan dengan beberapa teknik abadi. Kelompok penjaga penguasa sektor semua berdiskusi dengan suara pelan dari kejauhan, sejumlah besar staf juga dipenuhi dengan rasa hormat dan keterkejutan. Mereka memuja Mo Luo ini. Mo Luo tahu bagaimana memenangkan hati orang. Setidaknya di antara lebih dari 10.000 personel di vilanya, mereka semua menghormati dan memujanya. Melolong, dia mengaum hampir seperti anjing liar yang langsung menjadi seberkas cahaya dan melesat 10 km ke depan, 2 cakar mencabik-cabik ke depan, menyebabkan robekan besar di rumput yang membentang lebih dari 100 km, hampir seperti 2 ngarai. Menerima surat, pertempuran kualifikasi awal mutlak telah dimulai. Sebuah suara terdengar.
Baru saat itulah Mo Luo berhenti. Itu tidak hidup jika tidak cukup gila? Mo Luo menarik napas dalam-dalam dari kehidupan pengemisnya ketika dia masih muda, pelatihan prajurit kematian di faksi, dan persaingannya di antara para elit perusahaan alam semesta virtual. Dia telah berjuang tanpa henti, akhirnya menjadi anggota inti perusahaan, dan bahkan setelah itu dia masih harus berjuang untuk bangkit dan bertahan. Dari wilayah fase terakhir ke wilayah langit dan daratan, dari sana ke awal absolut dan akhirnya ke wilayah primal. Cara ini, dia bangkit dari seorang pengemis yatim piatu ke puncak, menjadi jenius puncak alam semesta. Bahkan yang abadi hanyalah penjagaku. Mo Luo menatap penjaga penguasa sektor yang jauh dan pemimpin abadi, dia tersenyum dan mengangguk. Namun di dalam dia meraung, kenapa? Itu karena aku berjuang untuk itu. Menggunakan cara apapun, selama aku menang, itu adalah cara terbaik untuk kesuksesan. Cara seorang pejuang mutlak untuk bertahan hidup, itu tidak hidup jika tidak cukup gila. Mo Luo mengangkat jarinya dan mengetuk dengan lembut. Sebuah layar melayang di sana. Tonton pertempuran Luo Feng. Mo Luo memerintahkan. Wilayah primal, wilayah awal absolut, wilayah langit dan daratan, wilayah fase terakhir, semua pertempuran terjadi pada waktu yang berbeda. Semakin sedikit jumlah orang, semakin sedikit waktu dan persiapan lain yang dibutuhkan. Karenanya wilayah fase terakhir dengan jumlah anggota paling banyak, hanya anggotanya saja sekitar 10.000. Langit dan daratan memiliki lebih dari 300. Awal absolut memiliki lebih dari 30. Wilayah primal hanya memiliki 5. Oleh karena itu, secara alami fase terakhir memiliki paling banyak detail untuk dipersiapkan dan paling awal untuk dimulai. Dan wilayah primal dengan hanya 5 anggota akan menjadi yang terakhir. Siaran pertempuran terbuka untuk setiap anggota inti. Tentu saja para Undiyings dengan otoritas tinggi semua bisa menonton juga. Saya tidak percaya bahwa Luo Feng masih hidup. Mo Luo menatap layar, saya secara pribadi menendangnya ke jurang yang mengerikan itu. Menurut data yang saya kumpulkan, siapapun yang jatuh ke dalam jurang tidak akan bisa bertahan. Mo Luo adalah seorang senior, maka interaksinya dengan orang lain membuat pengetahuan dan pengalamannya tentang misi yang mustahil lebih dari para pemula. Juga, dia adalah anggota wilayah utama dengan otoritas tinggi, dia dapat mencari lebih banyak informasi secara online. Luo Feng hanya mengandalkan pencarian, informasinya pasti tidak bisa dibandingkan dengan Mo Luo. Dia pasti sudah mati. Sebenarnya ada desas-desus di wilayah awal absolut bahwa dia masih hidup. Mata Mo Luo dingin, karena Luo Feng telah mengirim surat itu ke teman-temannya dan pergi mengunjungi Wuka dan yang lainnya. Namun karena dia masih menerima warisan, waktunya sangat penting, maka dia hanya menunjukkan dirinya sebentar sebelum kembali ke istana. Dan hanya Wuka, Rong Jun, dan yang lainnya yang melihatnya. Para senior lainnya, mereka yang menghadiri kelas belum melihatnya sejak saat itu. Maka berita tentang dia masih hidup tidak dikonfirmasi secara terbuka. Tentu saja, pertemuan untuk pertempuran sebelumnya, dianggap sebagai penampilan publik pertama Luo Feng. Namun pertemuan ini, Mo Luo tidak secara pribadi menyaksikan. Jika dia hidup, maka saya akan dapat menonton siarannya. Jika dia mati, tidak akan ada pertempurannya sama sekali, tentu saja saya tidak akan bisa melihatnya. Mo Luo menatap layar, rumor hanyalah rumor, aku menendangnya ke dalam jurang secara pribadi, aku pasti bisa memastikan kematiannya. Sebuah prompt muncul di layar. Pertempuran Luo Feng dengan Mosca sedang berlangsung, terhubung ke siaran. Informasi dalam prompt sangat jelas. Mo Luo tercengang. Dia menatap prompt untuk beberapa saat sebelum mengerutkan kening, berkata dengan lembut, dia tidak mati? Dia sebenarnya tidak mati, bagaimana dia bisa hidup setelah jatuh ke dalam jurang itu? Gemuruh. Luo Feng merasakan ruang di sekitarnya melengkung, dan kemudian dia mendarat di permukaan planet yang sunyi, tanahnya berwarna merah tua, suhu yang membakar menyebabkan penglihatannya sedikit melengkung, juga gravitasi yang ekstrim membuatnya sedikit gemetar. Medan magnet yang menakutkan membuatnya tidak nyaman. Tempat apa ini? Luo Feng terkejut, dia melihat layar di pergelangan tangannya. Di atasnya informasi rinci sudah diterjemahkan ke dalam bahasa bumi. Pertempuran, pertarungan kualifikasi kematian awal yang mutlak, level alam semesta. Lawan, Luo Feng, 0 menang 0 kalah, melawan Mosca, 0 menang 0 kalah. Lokasi, bintang Katai Putih, diameter 3.200 km, gravitasi permukaan 361 juta gram, suhu 21.000 derajat Celcius. Bintang Katai Putih, Luo Feng tersenyum, tidak heran gravitasinya sangat mengejutkan. Bintang Katai Putih adalah wilayah terlarang bagi manusia yang lebih lemah. Alam semesta tingkat 9. Biasanya dibutuhkan planet yang tak terhitung jumlahnya untuk menghasilkan satu level universe. Satu warrior level 9 universe memiliki pukulan yang bisa menghancurkan benua besar di bumi. Jika dia menyerang Samudra Pasifik, dia bisa menciptakan tsunami yang bisa menelan seluruh planet.
Kecepatan terbang di luar angkasa bisa mencapai 1.500 km per detik. Alam semesta level 9 sudah cukup untuk memerintah sebuah galaksi. Beberapa peradaban tingkat rendah yang terkuat mungkin paling-paling hanya tingkat alam semesta 9. 300 juta kali gravitasi bumi, lebih dari 20K derajat suhu, medan magnet menakutkan bintang katai putih memang tidak seberapa untuk tingkat alam semesta 9. Tentu saja, jika itu adalah bintang neutron, alam semesta level 9 akan langsung runtuh. Namun bintang katai putih adalah sesuatu yang dapat mereka tahan dengan mudah. Rumble, 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 rumble. Tanah bergetar. Luo Feng melihat ke atas, di sana siluet berlari cepat, setiap langkah mengguncang tanah, menyebabkan permukaan padat retak dengan setiap injakan. Dalam sekejap dia berhenti di depan Luo Feng, dia menatapnya dengan penuh semangat juang. Orang ini tingginya sekitar 2,2 meter, kurus, botak, tanpa sehelai rambut pun di tubuhnya. Mengenakan baju besi perak dengan sabuk hitam, sepatu bot hitam dan layar pergelangan tangan, dia membawa pisau berbentuk aneh di punggungnya, seorang prajurit alam semesta yang tepat bangun. Prajurit alam semesta yang pergi berperang di luar medan bintang akan berpakaian seperti ini. Dia menatap tajam ke arah Luo Feng tanpa berkedip, seolah-olah dia sedang melihat musuh besar. Suaranya melengking saat bergema, "Kamu adalah Luo Feng."